Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Wah, sudah menjelang siang tentunya ya. Wow, ini kita ada di Unisnu Menyapa. Ini episode pertama ya tentunya ya. Karena ini kita akan berbincang dengan seseorang yang luar biasa tentunya di depan saya. Cuma belum kelihatan nih. Nanti kita akan sapa terlebih dahulu beliau. Ini Dr. Miftah Arifin SHMH. Monggo Pak, selamat datang. Selamat siang ya. Siang ya Pak. Selamat siang pada teman-teman yang ada di ruangan ini, dan semoga aja semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Pak, amin. Kita selalu diberikan kesehatan, itu yang terpenting. Karena kalau kita berbicara olahraga, kita harus sehat. Itu salam olahraga ya Pak. Salam olahraga. Mantap. Gimana nih Pak, nanti perjalanannya mungkin ya Pak, dari mana aja nih? Udah 1 harian, setengah hari ya Pak ini ya, sampai jam 12 siang ini. Waduh, ini kalau kita mau menata jadwal ini kelihatannya tidak ada tempat atau tidak ada waktu yang tidak ada kegiatan ini. Waduh. Tapi ya kita syukur aja, karena tadi dengan kita bersyukur, dengan kita kita sehat, insya Allah seluruh kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Jadi hari ini tuh ada beberapa event kegiatan yang tadi kita koordinasi, yang notabene Jepara nanti dalam waktu dekat ada kegiatan FOB. Jadi ini untuk kegiatan fighting olahraga, pokoknya tinju-tinjunan. Tentang boxing itu ya Pak ya. Gitu kan. Ini di Jepara nanti tanggal 11 nanti kita akan ada kegiatan itu. Habis itu kemudian kami melakukan perjalanan di sini. Setelah perjalanan ke sini nanti jam 3 kami ada rapat koordinasi untuk persiapan Porprov 2026 nanti yang akan diselenggarakan di Semarang Raya. Jadi Kota Semarang, kemudian di Kabupaten Semarang, Salatiga, sama di Kendal. Ini nanti kita coba melakukan sebuah persiapan untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Saya kira itu Mas. Wow. Sampai nggak di rumah ya Pak ya sebenarnya, anak istri di rumah sampai menunggu Pak dari pagi sampai sore, terus kegiatan terus sampai malam mungkin ya Pak biasanya ya. Ini konsekuensi karena tanggung jawab ini harus kita emban dengan sebaik mungkin. Saya kira itu. Mengenai keluarga ini nanti bisa disikapi lah begitu. Dan saya yakin keluarga saya sudah paham, maklum dengan apa yang hari ini saya emban. Saya kira itu. Tapi itu tetap masih ngajar ya Pak? Bapak kan ngajar juga di Unisnu juga kan? Ya kan? Insya Allah sampai hari ini saya tetap ngajar. Walaupun kadang-kadang kosong. Katanya mahasiswa itu lebih senang kosong daripada setuju itu. Saya kira itu. Setuju. Oke, karena Bapak di sini memang dari KONI ya ini ya Pak, dari ketua KONI memang. Mungkin pertanyaan saya mengarah ke KONI ya Pak ya, bukan ke Unisnu atau sebagai dosen tentunya. Ya, ini pertanyaan pertama nih Pak, untuk terkait masalah gimana nih Pak perkembangan olahraga di Jepara saat ini, dan KONI itu menyikapinya seperti apa, dan bagaimana planning ke depannya tentunya gitu loh Pak, biar teman-teman dan anak-anak muda tentunya yang ada dimanapun ya di Jepara mungkin bisa untuk mengikuti ini gitu loh. Oke, jadi kalau kita berbicara olahraga, jadi di dunia olahraga itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah olahraga masyarakat, yang kedua adalah olahraga prestasi. Ada satu lagi sebetulnya olahraga kayak Persija itu olahraga profesional. Jadi ada 3 dibagi menjadi 3 segmen: olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan olahraga profesional. Nah, KONI Jepara itu hanya pada sisi olahraga prestasi. Jadi cabang-cabang olahraga yang nantinya untuk bisa melangkah ke event-event yang lebih tinggi itu biasanya ada di KONI. Sedangkan kalau di olahraga profesional itu adalah olahraga yang ini sudah bisa mandiri. Mereka bisa hidup dari sponsor ya Pak ya? Sponsor sendiri. Kalau KONI itu tidak bisa. Ini masih ada supply dari pemerintah Kabupaten Jepara, dan saya atas nama Ketua KONI sangat terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Jepara, wabil khusus di sini adalah Pak Bupati. Jadi sampai hari ini Pak Bupati begitu care terhadap olahraga di Jepara. Ini hal yang perlu kita tandaskan di sini.
Saya kira itu, Mas. Ya, tapi untuk contohnya apa ya Pak ya, untuk olahraga yang prestasi ataupun yang Oke, membedakan itu jadi- gimana tuh? Jadi ketika kita berbicara tentang olahraga masyarakat itu adalah olahraga yang sampai hari ini berkembang di dalam masyarakat. Ini arahnya tidak sampai ke prestasi atau bahasanya olahraga permainan yang sifatnya Dolanan biasa ya Pak ya, berarti ya. Yang olahraga prestasi sebetulnya olahraga ini adalah yang tadi saya sampaikan. Olahraga prestasi itu adalah olahraga yang nantinya ada jenjang keberlanjutan ke jenjang multi event. Umpamanya ketika kita berbicara Porprov, nanti Porprov juara Porprov ini nanti akan maju ke juara PON. PON nanti akan mewakili Jawa Tengah untuk berlaga di PON. PON nanti yang juara-juara biasanya ini akan masuk ke Platnas. Di Platnas ini nanti itu yang akan mewakili Indonesia dalam Asian Games, SEA Games dan lain sebagainya. Tapi terkadang gini Pak, mungkin kalau saya ya, contohnya ini teman saya juga yang punya bakat mungkin ya Pak, yang bisa berprestasi mungkin di taekwondo atau apa gitu kan Pak. Tapi kita belum punya support nih dari pemerintah. Itu caranya bagaimana Pak untuk kita dapat support mungkin dari KONI lah terutama seperti itu. Jadi begini, ini yang harus diketahui oleh banyak orang nih. Ketika kita berbicara terkait kegiatan olahraga. Jadi di KONI itu ada salah satu taekwondo tadi disampaikan. Taekwondo itu ada di naungan cabang olahraga taekwondo. Kami KONI Jepara itu memberikan supporting penganggaran di cabang olahraga itu. Nah, mengenai selanjutnya itu biasanya dari cabang olahraga sendiri itu akan melakukan pembinaan dalam konteks ini tidak hanya pembinaan secara organisasi, tapi pembinaan bagaimana meningkatkan prestasi di cabang olahraga itu. Biasanya kami akan memberikan beberapa pendanaan di sana, sehingga mengenai tadi yang taekwondo tadi sebenarnya itu diatur di rumah tangga taekwondo. Kami di KONI tidak bisa melakukan intervensi lebih jauh. Oh gitu. Berarti lebih ke pribadi ngoten ya Pak? Bukan pribadi. Nggak bisa ke pribadi gitu loh maksudnya. Maksudnya pribadi gimana berarti, nih? Kita kan taekwondo, mungkin saya ahli taekwondo nih. Nah tetapi saya nggak punya organisasi di taekwondo itu, kita nggak bisa ini kan meminta langsung ke KONI kan, harus lewat taekwondo dulu gitu kan? Harusnya ke cabang olahraga dulu. Siap. Karena di situ ada lembaga atau organisasi yang menaungi itu. Okay. Kami KONI itu hanya memberikan fasilitasi terhadap cabang olahraga. Selain itu sebetulnya masih ada banyak yang teman-teman melakukan upaya tadi. Contohnya, Pak, ini saya pengen ada event kegiatan ini. Nah, ini biasanya selama dana KONI itu masih cukup, nanti kami pertimbangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi sifatnya temporer. Nah, ini biasanya kita akan pertimbangkan. Begitu kira-kira. Tapi ya memang lebih baiknya emang jalurnya memang harus seperti itu. Biar kita nggak bingung juga buat proposal gimana dan lain-lain gitu ya. Pokoknya yang jelas jangan sampai terjadi produksi proposalindo. Terjadi kayak gitu. Itu teman-teman mahasiswa Pak biasanya. Artinya ketika kita berbicara tentang pendanaan, biar nanti teman-teman atlet ini bisa terpantau prestasinya, makanya kita kasih kanal lewat cabang olahraga. Sehingga nanti kita bisa mantau, di taekwondo itu prestasi apa yang dimiliki oleh atlet-atlet taekwondo, sehingga kami bisa memantau, sehingga ketika ada event tertentu kita bisa meminta cabang olahraga perwakilan gitu ya Pak ya. Nanti cabang olahraga taekwondo apa mana atlet yang bisa berprestasi. Kalau untuk e-sport Pak itu juga ikut ada sama ya? Jadi KONI Kabupaten Jepara itu memiliki anggota kurang lebih sekitar 45 cabang olahraga. Nah ini kemarin kami didatangi salah satu yang pengen mendirikan cabang olahraga pedal juga pengen masuk ke anggotaan ke KONI. Akan tetapi saya sampaikan kepada calon pengurus pedal ini, tolong mekanisme pendirian cabang olahraga itu harus sesuai dengan mekanisme dan SOP yang ada telah ditetapkan oleh KONI. Sekarang itu. Tapi Pak, untuk di Jepara sendiri nih, apa nih Pak yang mungkin menjadi unggulan olahraga apa nih Pak yang biasanya di Jepara pasti kalau ke Porprov ataupun ke nasional nantinya Platnas itu apa Pak biasanya yang unggulan dari KONI mungkin? Jadi saya mungkin bisa mendefinisikan keunggulan di sini.
Kalau hari ini ketika kita ngomong keunggulan, definisi saya pribadi itu adalah cabang olahraga yang memiliki prestasi lebih banyak di Porprov, karena ukuran kita itu adalah event multi event Porprov. Jadi selama ini Jepara, kalau saya bilang Jepara, ini memiliki 3 cabang olahraga yang memperoleh medali yang paling banyak. Yang pertama adalah sepak takraw. Sepak takraw ya. Sepak takraw. Kemarin itu di Porprov 2023 kita tuh dapat 7 emas. 7 emas. Kemudian yang kedua adalah woodball. Woodball apa? Woodball. Nah, ini woodball. Nggak tahu woodball. Wood itu kayu, ball itu bola kayu kan. Nah, itu jadi emang kayak, seperti itu, Pak. Ya. Jadi ada olahraga ini adalah seperti golf. Jadi golf, kemudian di situ ada kalau golf itu kan pakai lubang. Kalau ini pakai kayak apa namanya? Kayak jam yang pasir itu loh. Nah, itu harus memasukkan di dalam lubang atau sela-sela antara itu. Ini woodball. Ini kemarin dapat 5 emas kalau nggak salah. Kemudian yang ketiga itu adalah karate. Jadi karate ini juga mendulang medali emas, kemarin itu 6 emas. Jadi ada 6 emas. Jadi kalau di total ini 7, 5, 6. Berarti sudah 18 medali sendiri. Emas saja itu emas saja. Artinya ketika tiga-tiganya ini bisa mempertahankan Jepara, target Mas Bupati itu adalah kita peringkat ke-4 Jawa Tengah. Hari ini Jepara sudah peringkat ke-5. Nah, karena disupport Mas Bupati untuk bisa meningkatkan prestasi untuk naik level, naik tingkat menjadi 4. Makanya ini butuh koordinasi dan kolaborasi semua pihak. Dan mohon maaf sampai hari ini baru kali ini teman-teman taekwondo di Porprov masuk. Ini jenengan pasti kan ikut taekwondo toh? Apa enggak? Oh enggak Pak, enggak ikut. Teman-teman saya nih Pak. Nitip pesen Pak tadi Pak. Biar disampaikan gitu. Rata-rata begitu. Jadi taekwondo ini baru kali ini meloloskan, nanti di Porprov 2026 itu ada 2 atlet yang ini. Semoga aja ini bisa menunjukkan bahwa taekwondo itu bisa menaikkan grade-nya. Jadi awalnya tidak bisa masuk, ini sekali masuk mendapatkan 2 emas. Ini keren. Kapan itu Pak? Insya Allah kegiatan Porprov 2026 itu akan dilaksanakan bulan Oktober nanti. Jadi masih ada waktu kurang lebih sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan. Pas ya Pak ya. Aman ya. Persiapan itu bisa kita lakukan. Saya kira itu. Iya, oke. Untuk ini Pak, terkait kemarin karena saya juga salah satu ikut menyelenggarakan untuk lomba Mobile Legends lah kemarin itu Pak, yang dilakukan Polres. Apa itu juga bekerja sama juga Pak dengan pembinaan atlet usia dini dengan KONI atau hanya dari Polres sendiri yang memang benar-benar sendiri jalan gitu Pak. Jadi di Jepara itu sebetulnya e-sport itu ada. Cuma kembali lagi kalau nggak salah di Porprov itu meloloskan 4 atletnya. Kalau nggak salah ada 4 atletnya yang melolos nanti di Porprov 2026. Nah, terkait dengan kegiatan yang kemarin sebetulnya kami dikasih tahu dan kami diundang waktu itu, dan kebetulan saya tidak bisa hadir sendiri dan kami wakilkan oleh Pak Sekum KONI, sehingga beliau yang mewakili. Pada prinsipnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk prestasi, sifatnya untuk olahraga, kami akan support. Saya kira itu. Tapi tetap kemarin ada ini ya, komunikasi tetap ada ya Pak. Pasti dalam ada. Pembuatan kegiatan. Ya, pasti ada. Juga FBO ini juga. FBO juga ada. Ya, ada komunikasi. FBO ini. Berarti itu salah satu strategi untuk pembinaan atletnya juga ya Pak ya. Ya, benar. Pokoknya bersinergi antar ini pemerintahan ya, dari Polres mungkin dari pemerintahan kabupaten ataupun dari DPR dan lain-lain ya. Benar. Oh, keren. Tapi memang peran ini memang harus dilakukan ya Pak ya. Bukan hanya dari KONI yang menaungi, tapi juga orang support sistemnya juga harus ada. Mungkin dari cabang olahraga yang lain-lainnya. Tapi Pak, ini kalau dari sekolah, kampus, masyarakat ini sejauh apa Pak dalam mendukung mungkin kegiatan ataupun pembinaan atlet? Jadi begini, ini menarik sekali. Semenjak saya dikasih tanggung jawab sebagai ketua KONI, sebetulnya kami itu sangat
membuka peluang habis kepada teman-teman atlet. Jadi membuka peluang habis itu begini. Bagi atlet-atlet yang dalam tanda kutip itu berprestasi, silahkan masuk ke Unisnu. Insya Allah kami akan memberikan beasiswa. Nah, cuma sampai hari ini itu kan teman-teman atlet itu kan masih meragukan mungkin ya, masih tidak percaya dengan omongan saya gitu kan. Makanya dulu itu pernah digagas yang namanya kelas olahraga. Jadi kemarin pun saya sudah komunikasi dengan SMK Islam. SMK Islam itu adalah di sana pembinaan volinya begitu bagus. Betul. Saya minta kepala sekolahnya itu begini, tolong satu tim voli yang ada di SMA Islam, tolong kalau bisa itu masuk ke Unisnu. Masuk ke Unisnu. Tapi satu apa? Tim ya berarti. Satu tim, saya tidak ngomong satu tim SMA Islam bisa masuk ke Unisnu. Ini pun juga tidak menutup kemungkinan ada SMK yang lain itu bisa masuk ke Unisnu yang nanti kita bisa gabung dalam tim Unisnu yang nanti bisa bagian dari embrio tim Jepara. Ini sudah kami gagas oleh kepala sekolah SMK Islam kalau nggak salah. Nah, cuma ini belum terlaksana, tapi paling tidak mungkin di tahun akademik ini nanti, akademik 2026-2027 nanti masa baru. Harapan kita begitu. Artinya teman-teman yang berprestasi contohnya voli ini nanti bisa kita pakai untuk ajang POMNAS, Pekan Olahraga Mahasiswa. Yang itu diselenggarakan bisa dari level Jawa Tengah, bahkan bisa sampai level nasional. Artinya sekali dayung anak-anak ini bisa kita pakai untuk Unisnu, sekaligus kita siapkan untuk kontingen Jepara. Saya kira itu. Sehingga atlet ini tidak keluar dari kalau dia udah atlet yang berhasil, pendidikannya terus kacar. Putus kacar ya, bahasa Pak. Indonesia apa? Putus ya, hilang. Dia tidak memikirkan pendidikan akademisnya. Kalau bisa prestasi olahraga iya, akademisnya iya. Saya kira itu. Soalnya dulu saya pernah Pak di SD, waktu SD nih Pak, masih ada lomba dabin ya mungkin ya Pak, jalur SD ya Pak. Popda untuk kabupaten kan Pak ya, gitu. Nah itu di situ karena saya sering banget untuk latihan keluar, saya nggak ikuti pelajaran dan lain-lain. Itu prestasi di kelas itu nilainya buruk Pak. Jadinya seperti itu. Bilangnya memang udah dapat dispensasi dan lain-lain, tetapi nyatanya seperti itu Pak. Nah nanti ada pendekatan-pendekatan tertentu. Artinya secara perkuliahan tetap jalan, secara prestasi itu tetap jalan. Caranya bagaimana? Nah ini kita punya formulasi-formulasi yang bisa mengakomodir teman-teman yang atlet yang berprestasi. Makanya teman-teman yang berprestasi, ayo masuk Unisnu. Nah ini ayo masuk Unisnu sehingga kita dapat mengembangkan olahraga, mengembangkan pendidikan, gitu. Saya kira itu. Berarti ini memang benar-benar KONI itu udah merambat ke dunia sekolah, sudah memang benar-benar pendampingannya ada nyata gitu loh Pak. Biar teman-teman ini nggak takut lah gitu lah. Kita udah ada KONI aman lah untuk sekolah gitu, ada dispensasi dan lain-lain. Mungkin ini Pak untuk harapan dan target KONI ini untuk kedepannya bagaimana nih Pak? Jadi, untuk Jepara yang jelas target prestasi KONI menargetkan sesuai dengan keinginan Pak Bupati untuk membawa nama harum seperti Ibu Ida Kartini membawa nama harum Jepara. Kita akan menaikkan grade dari 5 besar menjadi 4 besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keikutsertaan stakeholder untuk bisa mensupport olahraga di Jepara. Ini pun juga penting. Kenapa? Karena di kita itu kan banyak stakeholder yang ada di Jepara, tapi sejauh ini masih belum begitu kentara bahwa mereka itu peduli dengan pengembangan olahraga Jepara. Gitu. Yang ketiga adalah ini yang penting. Kenapa? Mengolahragakan masyarakat dan memasarkan olahraga. Kenapa? Banyak sekali, mohon maaf ini teman-teman Jepara ini kan
dibawa ke dunia industrialisasi. Ya. Mereka hanya berpikir secara materi saja, tapi dia tidak berpikir kesehatan. Makanya olahraga ini sangat penting, sehingga tadi saya sampaikan mengolahragakan masyarakat dan memasarkan olahraga. Itu yang harus kita bawa bersama. Ini misi besar kami di KONI ya, Pak. Ya, semoga nanti dari harapan dan juga target bisa tercapai ya Pak, untuk di tahun ini ataupun di tahun depan gitu ya Pak. Amin. Oke, sebenarnya pengen ngobrol banyak Pak dengan jenengan, tapi ternyata udah ditelepon sana sini karena banget rapatnya ini loh Pak, jalannya jenengan sampai akhir. Ewo sendiri dari sini. Seperti itu. Ya mungkin perjumpaan kita dengan panjenengan Bapak Miftah sampai sini enggak apa-apa dulu. Tapi insya Allah nanti kita ke depannya bisa bertemu lagi dalam situasi atau kondisi yang berbeda dengan mungkin tercapainya tadi target-target seperti itu. Mungkin terima kasih Bapak udah hadir di sini, terutama untuk teman-teman pemirsa yang nonton juga terima kasih untuk episode perdana ini, semoga tetap berjalan ya Pak. Didoakan. Intinya kami atas nama KONI Kabupaten Jepara dan atas nama pemerintah Kabupaten Jepara dalam konteks olahraga, kami mohon doanya. Itu yang pertama. Doa untuk apa? Doa untuk pensuksesan Porprov 2026. Artinya ketika ini sukses, kita sesuai dengan keinginan 4 besar, otomatis ini akan menaikkan grade dan membawa nama baik Jepara di Jawa Tengah. Itu kata beliau. Dibantu semuanya Pak. Oke, terima kasih untuk hari ini Bapak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.